Shalom students, how are you today? I hope you are amazing, wonderful, yes, but okay, now we are going to study tematik. Nah, hari ini kita masuk di tema 4C, subtema pertama, pembelajaran kedua. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Oke, nah yang pertama kita ketahui bahwa tumbuhan itu memiliki 3 bagian terpenting. Ada berapa? 3 bagian terpenting. Yang pertama itu ada akar, batang, dan daun ya. Ada 3, akar, batang, dan daun. Nah, dari bagian terpenting inilah maka tumbuhan itu bisa tumbuh. Tumbuhan dikatakan sebagai tumbuhan ketika memiliki 3 bagian ini tadi ya. Nah, teacher, bunga dan buah itu termasuk apa, teacher? Nah, bunga merupakan modifikasi dari daun. Nah, seperti itu dia. Kita bahas dulu yang pertama adalah akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya itu di dalam tanah pada umumnya. Namun ada juga akar yang terletak di atas permukaan tanah. Fungsi akar adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Itu yang pertama, menyimpan cadangan makanan. Kemudian untuk menyokong tumbuhan ya sebagai penegak tumbuhan. Itu dia fungsi dari akar. Nah, fungsi akar yang selanjutnya adalah sebagai penyerap ya atau penghisap air dan garam mineral dari dalam tanah. Oke, itu adalah fungsi dari akar. Nah, berdasarkan bentuknya akar dibedakan menjadi 2. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, akar tunggang merupakan akar utama yang keluar dari biji ya, akar utama. Sedangkan akar serabut dia akar yang keluar dari bagian pangkal batang. Nah, biasanya akar tunggang kita jumpai pada tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, dan akar serabut biasa dijumpai pada tumbuhan berkeping 1 atau monokotil. Berdasarkan fungsinya pada tumbuhan akar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama akar gantung. Nah, akar gantung ini adalah akar yang mengambil uap air dari udara. Nah, biasanya kita jumpai pada akar pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki akar gantung ya, seperti ini contohnya. Oke, yang kedua adalah akar napas. Nah, akar napas ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Nah, akar napas ini dia letaknya di atas permukaan tanah. Nah, biasanya kita jumpai pada tanaman-tanaman bakau di sekitaran pantai. Nah, yang ketiga ada namanya akar papan atau akar banir. Nah, fungsi akar ini adalah untuk membantu tegaknya tumbuhan. Ya, contohnya pada tanaman randu atau tanaman kenari. Ya, yang keempat adalah akar tunjang. Yang keempat adalah akar tunjang. Akar tunjang ini fungsinya untuk membantu menahan tumbuhan. Nah, salah satu fungsi dari akar tadi adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar adalah singkong. Ya, selanjutnya ada wortel. Nah, itu adalah jenis tanaman yang menyimpan cadangan makanan di akarnya. Oke, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Nah, fungsi batang adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah untuk dialirkan ke daun. Nah, berdasarkan jenisnya, batang dibedakan menjadi 2. Ada yang pertama, ada batang berkayu dan batang basah. Nah, batang berkayu ini dia teksturnya itu lebih keras, berwarna coklat dan lebih kuat. Serta satu lagi dia itu memiliki kambium, sehingga batangnya itu bisa melebar. Nah, kambium itu adalah sel dalam batang tersebut, yaitu fungsinya untuk perbesaran batang. Nah, yang satu lagi tadi ada batang basah. Dia teksturnya lebih rapuh dan berair serta mudah roboh. Nah, itu dia contohnya. Kalau batang berkayu contohnya itu batang-batang tanaman
mangga, rambutan, durian. Sedangkan yang batang basah bisa kita jumpai contohnya adalah kangkung, bayam, kemudian pohon pisang. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, daun ini memiliki 3 bagian. Ada tangkai daun, ada tulang daun, dan ada lembaran daun. Nah, kalau tulang daun ini dibedakan lagi menjadi 4. Ya, yang pertama itu tulang daun menyirip. Ya, contohnya pada daun mangga, rambutan. Yang kedua adalah tulang daun menjari. Dia mirip seperti jari-jari kita. Ya, contohnya itu daun pada pepaya, jarak. Ya, kemudian pada daun singkong. Nah, yang ketiga yaitu tulang daun yang berbentuk melengkung. Nah, contohnya itu pada daun sirih, ya, atau daun enceng gondok. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat ada daun sejajar. Nah, daun sejajar ini, tulang daun sejajar ini contohnya bisa kita lihat pada daun padi atau jagung, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tulang daun. Ya, nah kita juga harus tahu bahwa fungsi daun adalah untuk tempat pembuatan makanan pada tumbuhan atau tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke, nah selanjutnya kita bahas adalah bunga. Nah, bunga adalah modifikasi dari daun. Nah, teacher mau ingatkan bahwa tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah. Nah, tadi bunga teacher bilang adalah modifikasi dari daun. Bunga ini fungsinya untuk apa? Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, jadi dengan adanya nanti proses penyerbukan, maka akan dihasilkan biji yang nantinya akan menjadi buah. Nah, ini semua berasal dari bunga. Oke, nah proses penyerbukan terjadi ketika ada yang membantu. Contohnya ada bantuan angin, ada bantuan burung, ada bantuan serangga, kupu-kupu. Supaya apa? Supaya ketika tanaman ini ya bergerak atau bergoyang ya karena angin tersebut atau karena hewan lainnya, hewan polinator, ya, maka terjadi penyerbukan di mana benang sari akan jatuh ke kepala putik. Terjadilah pembuahan yang nantinya akan menghasilkan bakal biji. Nah, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang di dalamnya itu terdapat kelopak, mahkota, benang sari, putik. Nah, bunga tidak lengkap adalah bunga yang salah satu bagiannya itu tidak ada. Nah, oke, bagian selanjutnya adalah biji dan buah. Nah, di dalam biji inilah nantinya akan dihasilkan tumbuhan baru. Nah, biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Nah, selanjutnya adalah buah. Buah fungsinya untuk melindungi atau melapisi biji. Nah, buah dibedakan menjadi 2. Buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal bijinya, sedangkan buah semu adalah buah yang tidak berasal dari bakal bijinya. Contoh buah sejati adalah buah mangga, buah rambutan, ya. Contoh dia buah semu adalah nanas, apel, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, demikianlah penjelasan teacher mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Teacher harap anak-anak teacher bisa memahami dengan baik ya, dan harus bisa dan memiliki niat untuk melestarikan lingkungan dan merawatnya. Merawat tumbuhan di sekitar rumah kamu. Misalnya tumbuhan yang sudah ditanam mama di pekarangan rumah, ayo mari anak-anak teacher merawatnya ya, seperti menyiramnya setiap pagi atau sore hari ya. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.